Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, musik sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang. Apalagi industri musik semakin berkembang. Perdebatan pun muncul antara dibolehkan atau tidak. Apakah Rasulullah SAW dan sahabat pernah mendengarkan musik? Dalam kondisi apa sajakah musik bisa ada? Lalu, bagaimana pendapat ulama tentang musik? Rasulullah SAW dan sahabat mendengar musik. Pernah para budak wanita datang ke kediaman Rasulullah SAW untuk menyanyi saat hari raya Id. Diceritakan di sana ada Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sisi Aisyah ada dua orang budak yang bersenandung. Senandungnya berisi sesuatu yang mengingatkan peristiwa pembantaian kaum Ansor dalam perang Bu'ats. Aisyah mengatakan bahwa para budak itu tak terlalu pintar bersenandung. Abu Bakar As-Siddiq berkata, seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah saat itu bersabda, Abu Bakar, tiap kaum itu punya hari raya dan sekarang ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai musik, Rasulullah SAW juga pernah mempertanyakan ketiadaan musik di sebuah acara pernikahan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kalangan Ansor. Lalu Nabi bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidak adakah kalian mempunyai hiburan atau nyanyian? Sesungguhnya orang-orang Ansor menyukai hiburan nyanyian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga pernah mendengarkan seseorang bernyanyi karena nazar orang tersebut. Diceritakan suatu hari Rasulullah pulang setelah berperang. Lalu datang salah seorang budak perempuan dan mengatakan telah bernazar jika Nabi pulang dengan selamat maka dia akan memukul duf di depan Nabi dan bernyanyi. Nabi bersabda, kalau memang begitu ya lakukanlah, tapi jika tidak bernazar jangan. Hadis riwayat Tirmizi. Khawat bin Jubair juga pernah menceritakan saat perjalanan hajinya bersama Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beberapa orang meminta Khawat untuk menyanyikan sebuah syair. Lalu Umar bin Khattab berkata, biarkan Khawat bernyanyi lagunya sendiri. Khawat pun menyanyi hingga waktu sahur. Saat itu Sayyidina Umar menyuruhnya berhenti karena waktu sahur telah datang. Dalam Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani menceritakan tentang kisah Abdullah bin Zubair, budak perempuan dan gitar. Ibnu Umar pernah berkunjung ke rumah Abdullah bin Zubair. Ia melihat sebuah alat musik. Abdullah bin Zubair pun menjelaskan fungsi alat tersebut, yaitu menyeimbangkan akal. Mengenai jenis musik yang pernah didengarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tidak dijelaskan secara spesifik. Boleh tidaknya musik? Dalam bahasa Arab, musik berasal dari kata ma'azif dari akar kata azafa, yang artinya berpaling. Ma'azif adalah bentuk jamak dari mi'zaf, adalah sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh masyarakat Yaman dan sekitarnya. Masyarakat Arab biasa memaknai ma'azif dengan alat-alat musik atau sesuatu yang melalaikan. Hal itulah yang membuat musik terbatas pada masa awal Islam. Hal tersebut karena semua yang melalaikan tidak disukai Rasulullah SAW dan sahabat. Dalam History of the Arabs dituliskan bahwa nyanyian keagamaan kuno telah memberikan pengaruh saat Islam datang. Hal itu dapat dilihat pada talbiyah saat haji. Hal ini juga berpengaruh dalam lantunan tajwid saat membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, banyak seniman menyeru pada berhala. Bahkan salah satu dari mereka ingin menandingi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Philip K. Hitti, seorang sejarawan, mengatakan bahwa hal itulah yang dikecam oleh Rasulullah SAW karena musik identik dengan ritual ibadah kaum pagan. Dalam dua keadaan, Rasulullah SAW membolehkan adanya musik, yaitu saat pernikahan dan hari raya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu waktu bersabda tentang umatnya yang suatu saat akan menghalalkan permainan musik. Akan terdapat di kalangan umatnya golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat permainan musik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang bermakna sama juga didapati dalam Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Ibnu Hibban kemudian menilai hadis ini sahih. Namun di lain kesempatan, Rasulullah SAW pernah membolehkan adanya musik. Musik menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan beliau. Nabi dalam kesempatan melarangnya, di lain waktu membolehkannya. Sebagai tradisi Arab, musik tidak sekaligus dihapus oleh beliau. Larangannya tentu saja karena sebabnya, misalnya menyebabkan kelalaian. Hukum musik. Di kalangan sahabat ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Yang mengharamkan adalah Abdullah bin Umar, anak sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa musik adalah seruling setan. Siapa saja yang mendengarkan musik, ia telah ditancapkan paku dari neraka di telinganya. Yang membolehkan adalah Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Perbedaan ini muncul dari kisah Rasulullah SAW saat mendengarkan seruling dalam sebuah perjalanan. Saat itu, beliau menaiki unta dan mendengarkan suara seruling. Kemudian beliau menyuruh mempercepat untanya. Saat sudah jauh, beliau melepas tangannya yang menutup telinga beliau. Itulah asal muasal pengharaman oleh Abdullah bin Umar. Dari kisah ini, Abdullah bin Abbas menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menutup telinganya bukan karena haram. Jika saja diharamkan, beliau pasti menyuruh seseorang untuk mencari anak itu lalu melarangnya memainkan musik. Para ulama juga berbeda pendapat tentang musik. Ada 3 pandangan mengenai ini. Mereka yang mengharamkan secara total semua nyanyian termasuk nasyid, baik bermusik atau tidak, kecuali pada hari raya saja atau pesta pernikahan. Kedua, mereka yang membolehkan nyanyian yang tidak melalaikan dan tidak mengandung kemaksiatan, tetapi mengharamkan alat musik. Ketiga, mereka yang membolehkan nyanyian yang tidak melalaikan dan tidak mengandung kemaksiatan, tetapi mengharamkan alat musik kecuali rebana. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai pernah tidaknya Rasulullah SAW dan sahabat mendengarkan musik. Mereka pernah mendengarkan musik dalam beberapa keadaan. Nabi membolehkan musik pada saat 2 kondisi, yaitu saat pernikahan dan hari raya. Pendapat ulama pun berbeda-beda. Semua itu berdasarkan penggunaan musik tersebut. Jika digunakan untuk kebaikan, musik dibolehkan oleh sebagian ulama. Untuk hal-hal kebaikan, Allah sudah membolehkannya sejalan dengan firman-Nya. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.